Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li sanga ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil Mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil Mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhirina minhum radhiyallahu anhum. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan summa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim wa bi barakati majlis ilmi wa barakati syahr Ramadan. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine selamat dunia akhirat, lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para sedherek sedaya jamaah ngaji rutin Ramadan setiap 2 hari sekali. Mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, masih tentang adabul imamati wal qudwati, adab tentang imam dan makmum di dalam sholat. Halaman 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanwi lan niyat sapa al imamu imam inda taslimi nalikane uluk salam sapa imam assalama ing oleh salam alal qaumi ing atase kaum. Wa yanwi lan niyat sapa al qaumu kaum bitaslimihim kelawan salami kaum
jawabahu ing jawabe imam. Wa yalbathu lan meneng sapa al imamu imam sa'atan ing waktu sedilut ing mangsa sedilut ba'da ma yafragu ing dalem sakwuse yen to rampung sapa imam minas salami saking salam. Wa yuqbilu lan ngadep sapa imam alan nasi ing atase menungso fi wajhihi kelawan wajah imam. Wala yaltafit lan ora kena noleh sapa imam ing kana khalfahu lamun ana iku ing dalem burine imam sapa annisa'u pira-pira wong wadon liyang sorifna supaya buyar sapa annisa awalan ing buyar kawitane awalan ing dalem buyar kawitan. Wala yakumu lan ora kono ngadeg sapa ahadun wong siji minal qaumi saking kaum hatta yakuma sehingga ngadeg sapa al imamu imam wa yang sorifu lan buyaran sapa al imamu imam haitsu syaa ing dalem sekirane karep sapa imam. An yaminihi saking tengene imam au shimalihi utawa saking kiwane imam wal yaminu lan utawi buyar ke kanan iku ahabbu luweh disenengi ilaihi marang imam. Wala yakhussulan ora kena nentokno khusus sapa al imamu imam nafsahu ing awake imam bidu'ai kelawan doa fi kunutis subhi ing dalem doa kunut subuh bal yaqulu balik ngucap sapa imam Allahumma hdina fi man hadait maca kalimat Allahumma hdina fi man hadait wa yajharulan ora wa yajharulan banteraken sapa imam bihi kelawan doa kunut wa yu'minu lan maca amin sapa al qaumu kaum wala yarfa'una lan ora ngangkat sapa kaum aidiyahum ing pira-pira tangane kaum idlam yathbut idlam yathbut ya krana ora tetep apa dzalika mengkono ngangkat tangan ketika doa kunut fil akhbari ing dalem pira-pira hadis wa yaqra'u lan maca sapa al ma'mumu ma'mum baqiyatul kunuti ing sekarine doa kunut min qaulihi saking pangucape imam innaka taqdi wa la yuqdha alaik ngucap donga innaka taqdi wa la yuqdha alaik. Para hadirin ingkang minulya, niki termasuk bab bab tentang menjelaskan bagaimana adab imam dan makmum ketika sholat. Saat ini sampai pada bab tentang ketika imam memberikan salam di dalam sholat. Wa yanwiyal imamu 'inda taslimi assalamu 'alal qaumi, dan imam ketika membaca salam dan memalingkan muka ke arah kanan hendaknya berniat memberi salam kepada kaum atau makmum, dan di samping juga niat keluar dari sholat. Wa yanwiyal qaumu bitaslimihim jawabahu, makmum di belakang hendaknya berniat menjawab salam imam tersebut juga keluar dari sholat. Nah, ini menyebutkan bahwa ketika salam imam dan makmum itu ada adab sendiri-sendiri. Tentang ucapan salam itu adalah rukun sholat. Jadi ucapan salam itu rukun sholat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu adalah rukun sholat. Kemudian
Untuk ucapan salam pertama, ucapan salam ya, itu adalah sebagai rukun dan wajib dilakukan dalam sholat. Itu pendapat jumhurul ulama, termasuk pendapat dari mazhab Maliki, pendapat dari mazhab Syafi'i, dan pendapat dari mazhab Hambali. Kemudian ketika kita menoleh ke kanan sambil mengucapkan salam, dan juga menoleh ke kiri juga sambil mengucapkan salam, menolehnya itu adalah perkara sunnah di dalam sholat. Kemudian yang ketiga ya, tentang salam yang kedua, ini juga beda pendapat. Untuk salam yang kedua itu sama jumhur ulama adalah sunnah. Sedangkan ucapan salam kedua menoleh ke kiri, ucapannya adalah wajib menurut mazhab Hambali. Jadi kalau salam pertama itu hampir semua ya, semua ulama itu adalah merupakan wajib dilakukan. Nah, untuk salam kedua ini beda pendapat. Untuk jumhur ulama itu dikatakan sebagai sunnah, tapi untuk mazhab Hambali itu adalah tetap wajib ya. Jadi bagi siapapun yang pengikut mazhab Hambali, ketika sholat salam pertama itu juga wajib dibaca, salam kedua juga wajib dibaca. Keduanya adalah merupakan wajib di dalam mazhab Hambali. Para hadirin rahimakumullah ya. Nah, salam dulu atau menoleh dulu ini perlu juga dijelaskan, sebab ketika banyak orang itu melihat orang lain dalam gerakan sholat tetapi tidak pernah diilmoni atau tidak pernah tahu ilmunya, bagaimana cara salam, bagaimana redaksi salam, apakah mana yang sunnah, mana yang rukun, dan sebagainya. Nah, ada sebuah pertanyaan, ketika salam dalam sholat itu salam dulu atau menoleh dulu atau berbarengan ya. Dan di sini para ulama mengatakan dalam 3 pendapat ya, 3 pendapat. Makanya kalau kita belajar agama, terutama terkait dengan hukum-hukum di dalam ibadah, itu harus jujur mengatakan bahwa kalau memang ada khilaf dari para ulama, ada beda pendapat dari kalangan ulama, sampaikan dengan jujur agar umat ini mendapatkan pencerahan. Bukan kemudian kita memberikan satu-satunya pendapat yang kita anggap paling benar, kita anggap paling sunnah, kita anggap paling benar. Ini juga tidak boleh. Makanya kita harus ngaji fikih agar paham tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang suatu ibadah tertentu, agar hati kita tidak kaku, agar kita tidak menjadi seorang yang hanya kalau guru saya mengatakan seperti kacamata kuda. Kacamata kuda tahunya cuma satu arah. Tidak sampai kita menjadi umat Islam yang ilmunya, ibadahnya itu seperti kacamata kuda, lainnya salah, si benar saya. Nah, untuk salam dulu atau menoleh dulu itu juga beda pendapat. Di sini ada 3 pendapat para hadirin rahimakumullah. Lah menurut mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Maliki, 3 ulama ini sudah mewakili jumhur ulama, itu mengatakan bahwa ya, salam dulu ya, assalamualaikum ya, posisi masih menghadap kiblat, kemudian ucapan salam berakhir dengan berakhirnya menoleh ya. Di assalamualaikum masih kita menghadap ke depan dada kita ya. Kemudian assalamualaikum, ketika warahmatullah baru menoleh. Warahmatullah itu menoleh ya. Jadi itu adalah urutan dari cara menoleh dalam sholat. Nah, jadi saya ulangi para hadirin rahimakumullah ya. Untuk salam dalam sholat itu pertanyaannya salam dulu atau menoleh dulu ya. Salam dulu atau menoleh dulu. Nah, kalau misalnya kita jujur di dalam kajian ilmu ibadah ya, kita harus menjelaskan tentang kalau memang ada perbedaan pendapat para ulama, sampaikan. Jangan kemudian mengatakan satu pendapat yang dikatakan paling benar ya. Jadi ada 3 pendapat ketika kita salam dalam sholat, apakah itu salam dulu atau noleh dulu kan itu.
Kalau ucapan salam itu assalamualaikum warahmatullah itu rukun, ucapannya rukun. Menoleh itu sunnah, bukan rukun. Jadi kalau kita sholat tidak sambil menoleh, sah saja sholat kita, tapi kurang sempurna, sebab tidak melakukan kesunahan. Ya. Jadi pendapat pertama dari jumhur ulama mewakili dari mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki itu caranya begini. Jadi ukuran menghadap kiblat kalau di dalam mazhab Syafi'i adalah dada kita, bukan wajah kita. Ya. Makanya ketika orang salam kan diluk gini kan, ya, baru langsung assalamualaikum. Kok gak begini? Karena ukuran menghadap kiblat dalam mazhab Syafi'i itu dada, bukan wajah. Sehingga dada ini tetap menghadap ke kiblat. Assalamualaikum, ketika kita mau assalamualaikum kita masih tetap menghadap kiblat. Baru ketika warahmatullah bersamaan sampai berakhir noleh dan wah, ini terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, sama berakhirnya. Ke kiri juga sama. Assalamualaikum ya, tengah enggak apa-apa. Assalamualaikum menghadap ya warahmatullah ya. Itu dari mazhab Syafi'i. Kalau ada keterangan di YouTube, ada ustadz sebelah yang mengatakan cara begini enggak sunnah, ya dusta beliau, mendustai mazhab pendapat dari mazhab Hanafi, mendustai dari mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Makanya ini perlu umat ini mengetahui tentang bedanya pendapat. Kalau dalam mazhab Hambali beda. Mazhab Hambali itu kalau noleh dan salam bersamaan semua. Contoh gini, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, paham ya? Itu mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i, assalamualaikum tetap masih menghadap ke arah kiblat, baru ketika warahmatullah bersamaan noleh dengan berakhirnya salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini mazhab Syafi'i. Kalau Hambali langsung, ya, langsung noleh. Awal salam langsung noleh sampai berakhir. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini mazhab Hambali. Jadi itu para hadirin, makanya kita harus menjelaskan pada umat agar tidak salah memahami cara ibadah yang mereka anut. Nah, Imam Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 1207 Masehi di Nawasiriyah dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim itu mengatakan, ya, ada hadis sahih, ya, ada hadis sahih atau pendapat sahih yang mengatakan bahwa menoleh, ya, bukan hadis, pendapat sahih yang mengatakan bahwa menoleh salam dengan cara tadi, assalamualaikum masih menghadap kiblat, kemudian warahmatullah bersamaan dengan menoleh sampai terakhir, itu kata beliau adalah pendapat yang sahih di dalam mazhab Syafi'i. Ini ada jelas dalam keterangan Imam Al-Haramain rahimahullah yang wafat tahun 1058 Masehi di Baghdad, Irak. Juga keterangan dari Imam Al-Ghazali rahimahullah sing wafat tahun 1111 Masehi di Tus, Iran, dan ulama-ulama Syafi'i yang lain. Ini cara menoleh, baru cara menoleh, belum cara lainnya. Banyak pendapat yang berbeda. Nah, cara mazhab Hanafi, cara mazhab Hambali salam kayak tadi itu termaktub dalam kitab Al-Mughni Syarah Mukhtasar Al-Khiraqi karangannya Imam Ibnu Qudamah Ad-Dimashqi Al-Hambali rahimahullah sing wafat tahun 1223 Masehi di Damaskus. Niku diterangkan dalam kitab Al-Mughni. Jadi kita tidak boleh menyalahkan situe salame model noleh kayak gini, situe salame salam kayak gini modele. Tidak usah disalahkan sebab semua ada keterangan masing-masing. Ya, kalau mereka kelompok sebelah mengatakan itu bid'ah, pendusta. Kalau bid'ah, mengapa kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i itu dengan cara yang pertama? Ya, sedangkan mazhab Hambali itu pendapat satu dari mazhab. Nah, ini yang dimaksud, ya. Ayo kita jujur lah, jujur dalam menyampaikan ilmu, bukan nafsu kita yang merasa paling benar. Ya. Murhadir rahimakumullah. Nah, yang ketiga
Tadi kan salamnya model pertama, salam model kedua nggih, dengan menoleh. Yang ketiga, kalau menoleh dulu bagaimana? Kemudian salam. Contoh, Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya. Contoh noleh sik baru salam. Gimana? Ya. Maka tetap dari 4 mazhab itu mengatakan tetap itu sah sholatnya, tetapi makruh. Bahkan sebagian ulama fikih mengatakan itu batal sholatnya, sebagian kecil ya. Kenapa? Alasannya sebab wajah sudah berpaling dari arah sholat sebelum salam penutup sholat dilakukan. Paham ya? Di salam itu menutup sholat. Nah, durung tutup kok noleh. Itu. Cuma jumhur ulama mengatakan hukumnya makruh, tetap sah tapi makruh. Cuma sebagian kecil ulama mengatakan batal sholatnya. Alasannya logis juga. Kenapa? Dia noleh dulu sebelum penutupnya dilakukan. Logika enggak nih gini? Ayo. Tutupnya durung dipasang sama wis bergerak. Ini. Cuma untungnya jumhur ulama ya mengatakan tetap hukumnya makruh, sah tapi makruh. Nah, ini berhadir rahimakumullah ya. Redaksi salam juga itu para ulama berbeda mengambil hadis Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau salam kadang-kadang tidak lengkap, kadang-kadang hanya pendek, kadang-kadang juga pakai warahmatullah, kadang pakai wabarakatuh. Ini banyak hadis yang menerangkan tentang salamnya Kanjeng Nabi ketika sholat. Makanya para ulama menyusun ada berapakah redaksi salam Kanjeng Nabi di dalam sholat. Nah, dijelaskan oleh para ulama fikih, terutama dalam kitab Al-Mawsu'ah ada keterangan bahwa redaksi salam sholat itu ada 5 model. Itu semua bersumber dari hadis Kanjeng Nabi. Ya. Jadi contoh ya, dalam kitab Al-Musannaf karangannya Imam Abdul Razak As-San'ani rahimahullah sing wafat tahun 827 Masehi di Sona'ah Yaman. Beliau mengatakan, ya siapakah Imam Abdul Razak As-San'ani? Beliau adalah salah satu guru dari Imam Hambali. Ya. Beliau mengatakan bahwa dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang wafat tahun 650 Masehi di Baqi Madinah, niki riwayat dari Imam Muslim rahimahullah. Kalau yang pertama, model pertama ya, noleh kanan itu lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noleh kiri juga sama lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya paham ya? Ini model yang pertama pakai wabarakatuh. Sedangkan yang kedua ya, riwayat dari sahabat Wa'il bin Hujurin Al-Hadrami radhiyallahu an. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah. Sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah, Irak. Nah, model kedua ini begini. Salam pertama noleh kanan itu lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua noleh kiri itu Assalamualaikum warahmatullahi. Ini model yang kedua ya. Kemudian model yang ketiga ini riwayat dari Imam Wasi' bin Hibban rahimahullah yang wafat tahun 739 Masehi. Itu murid dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an yang wafat tahun 693 Masehi di Mekah. Niku melihat ya, ini riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullah yang wafat tahun 915 Masehi di Mekah. Pernah Imam Wasi' bin Hibban ini pernah melihat Ibnu Umar sholat ya. Beliau mengatakan bahwa ketika sholat Ibnu Umar ya itu mengatakan ya warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah pertama. Yang kedua assalamualaikum, model yang ketiga. Sedangkan model yang keempat itu yang dipilih jumhur ulama, termasuk dipilih oleh Imam Syafi'i, dipilih oleh ulama Syafi'i ya, dipilih oleh sebagian besar dari ulama Nahdlatul Ulama. Apa?
Ini riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang wafat tahun 650 Masehi ya, di Baqi Madinah. Riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullah ya. Salam pertama sambil noleh, redaksinya assalamualaikum warahmatullah. Salam kedua redaksinya assalamualaikum warahmatullah, tidak pakai wabarakatuh. Ini yang dipilih oleh sinten mazhab Syafi'i. Jadi sampean kalau pengikut mazhab Syafi'i lek salat baik wajib atau sunnah itu tetap ya mengikuti pendapat mazhab Syafi'i. Yang dianjurkan adalah salamnya sampai warahmatullah, tidak pakai wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Hati-hati Pak pengucapan salam. Sebab sering kita dengar dari imam-imam di masjid musola ketika salam gak cetok. Padahal itu rukun qauli. Harus jelas. Assalamualaikum warahmatullah. Sering kita dengar assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau kita tinjau fikih murni itu batal. Mengapa? Sebab nanti saya jelaskan. Maca salam tok ono piro 10 syarat. 10 syarat. Kakeknya ini memang rukun ini. Harus cetot jelas bil qauli dengan lesan. Ya. Itu jelas. Omane ono sing ngene. Assalamualaikum. Salam itu apa selam? Kapal selam mbak ini. Ya perlu diluruskan. Ya, ini sudah umum. Nah, bagi orang yang tidak pekah terhadap hal ini, itu kadang-kadang membiarkan terjadi. Assalamualaikum itu kalau dalam kaidah fikihnya itu jelas batal. Sebab syarat-syarat membaca salam sudah tidak benar ya. Maka harus jelas Pak, assalamualaikum, paham nggih? Assalamualaikum warahmatullah, mateni hak yo, spelling hati-hati. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, iku sing bener. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya. Lah ngono gak kalau ngaji subhanallah ya Allah. Ini para hadirin ya. Kemudian yang kelima redaksinya cukup assalamualaikum tok satu kali. Ini riwayat dari Ibu Aisyah radhiyallahu an yang wafat tahun 678 Masehi di Baqi. Ini hadis riwayat dari Ibu Aisyah. Hadis riwayat Imam Ad-Daraqutni rahimahullah sing wafat tahun 995 Masehi di Baghdad, Irak. Niku cukup assalamualaikum satu kali. Nah pertanyaannya, kalau kita salam satu kali boleh enggak? Boleh. Sebab redaksi salam dalam sholat dalam mazhab Syafi'i yang dijelaskan Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Minhaj Sahih Muslim, beliau mengatakan salam ya yang terpendek dari sholat adalah assalamualaikum. Sah. Kata kau tak baleni jaro. Jadi salam hati-hati, itu adalah rukun qauli, rukun lafaz, rukun ucapan dengan lesan. Jadi harus jelas assalamu alaikum warahmatullah. Allah hae mata ini ha. Nah, sering kita mendengar imam sholat dan musola masjid assalamualaikum ya Gus nggih. Assalamualaikum, selam, kapal selam. Niki, lek dekat lurus no, coba nyun sewu. Lek kono majelis ilmu, dadi apa umat ngoten, Pak. Bener kan? Jadi ono sing ngelingno walaupun dengan majelisnya. Nah, jadi redaksi yang terpendek itu adalah assalamualaikum. Makanya imam tarawih kadang-kadang pakai ini.
Assalamualaikum, assalamualaikum, sah, tidak apa-apa. Ya, tapi kesempurnaan ya untuk rukun salam itu adalah lebih panjang, ya, lebih panjang. Jadi yang diambil oleh mazhab Syafi'i dari 5 redaksi ini apa? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini dipilih oleh mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, tidak pakai wabarakatuh, ya, tidak pakai wabarakatuh. Ini yang dianjurkan. Nah, kemudian ya, ketika tadi ada riwayat Ibu Aisyah mengatakan Nabi pernah salam 1 kali dalam sholat, assalamualaikum 1 kali. Pertanyaannya bagaimana cara menolehnya? Makanya Imam Syafi'i mengatakan salam pertama itu rukun, salam kedua itu sunnah. Jadi rukun salam dalam sholat, yang rukun itu adalah ucapan salamnya. Assalamualaikum warahmatullah itu yang rukun. Kalau noleh itu sunnah. Salam pertama itu rukun, nolehnya sunnah. Salam kedua itu sunnah, noleh juga sunnah. Ini mazhab Syafi'i. Makanya salam pertama diucapkan selesai sempurna dari imam, ya, kemudian kita apa? Langsung noleh ke kiri, itu sudah sah, tidak apa-apa, sebab sudah keluar dari sholatnya. Kalau sama mengikut mazhab Hambali beda. Rukun pertama salam assalamualaikum, ya, itu ucapannya adalah wajib. Kemudian ucapan salam kedua wajib. Maka sampean pengikut mazhab Hambali menunggu dari sempurnanya salam kedua imam. Nah, ini di mazhab Hambali sunnah wajib kan? Tapi dalam mazhab Syafi'i sunnah. Jenengan misalnya pengikut Syafi'i kemudian ikut jamaah sebagai makmum, itu sunnah menunggu dari salam kedua imam. Nggak langsung ngikuti salam pertama, boleh. Sunnah dianjurkan, ya, assalamualaikum warahmatullah. Cuma sampean ketika imam sudah salam pertama selesai, dudingan dukno. Kalau sudah didukno, tetap salam menunggu yang kedua selesai. Ya, imami assalamualaikum warahmatullah. Ya, kemudian sampean assalamualaikum warahmatullah dukno. Ya, baru assalamualaikum warahmatullah. Itu caranya. Karena apa? Kita sudah keluar dari sholat, ya. Ini kalau begini sunnah di dalam sholat. Ukurannya di imam sudah selesai dari salam pertama, makmum selesai salam pertama, ya, sambil ngedukno jari tangan. Itu keterangan guru kita di pondok dulu begitu, ya. Paham ya? Para hadirin rahimakumullah. Nah, kenapa mazhab Syafi'i itu mengambil redaksi assalamualaikum warahmatullah, tidak pakai wabarakatuh, ya? Kenapa? PT nggak ganggu. Ya. Kenapa mazhab Syafi'i ini mengambil redaksi assalamualaikum warahmatullah, tidak pakai wabarakatuh? Sebab ini kata Imam Nawawi rahimahullah, sing wafat tahun 1207 Masih di Nawasuriyah, dalam 2 kitab sekaligus beliau mengatakan. Dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan salam yang dipilih oleh mazhab kami, kata beliau, adalah sampai redaksi warahmatullah. Oh, ini Imam Nawawi sampai redaksi warahmatullah. Tidak dianjurkan menambah kalimat wabarakatuh. Ini pendapat yang masyhur dan paling mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i, ya. Kemudian ada ulama setelahnya, yaitu Imam Ibrahim Al-Bajuri Al-Misri rahimahullah, sing wafat tahun 1800 Masih di Kairo Mesir. Dalam kitab Hasyiyah Al-Bajuri Syarah Fathul Mu'in, ya, Fathul Qorib, beliau mengatakan jelas, ya. Saya mencatat, ya, pendapat beliau dalam kitabnya, wa akmaluhus salamu alaikum warahmatullah. Dan lebih sempurnanya salam memakai redaksi assalamualaikum warahmatullah. Wala yandubuhuna wabarakatuh.
dan tidak dianjurkan bagi kami menambah wa barakatuh. Alal mu'tamadi, ini pendapat mu'tamad, pendapat yang terpilih yang kuat ya dari mazhab Syafi'i. Wa kadza fi sholati ya, wa kadza fi sholatil janazah, termasuk juga ketika salam sholat jenazah tidak dianjurkan menambah wa barakatuh. Paham nggih? Mazhab Syafi'i tidak disunahkan nambah wa barakatuh. Ini juga pendapat mu'tamad kata Imam Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Hasyiyah Al-Bajuri Syarah Fathul Qarib, jelas ya mengatakan begitu ya. Sedangkan di dalam sholat jenazah sampean sering kan mendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Tetap sah dan boleh ya, sah dan boleh ya. Tetapi ulama Syafi'i termasuk ditegaskan oleh Imam Khatib Asy-Syarbini Al-Misri rahimahullah sing wafat tahun 1570 Masjid di Mesir mengatakan bahwa ketika sholat jenazah tidak disunnahkan menambah kalimat wa barakatuh, tetap sampai batas warahmatullah. Jadi dalam sholat wajib, dalam sholat sunnah, dalam sholat jenazah pun dalam mazhab Syafi'i tetap dianjurkan, bukan diwajib ya, dianjurkan dipilih redaksinya sampai kalimat warahmatullah. Nah niki kita harus paham ya. Nah bagaimana misalnya orang yang terbiasa dengan kalimat lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana? Apakah batal sholat? Tidak, tetap sah. Sebab banyak juga hadis Nabi yang begitu sampai kalimat wa barakatuh. Dan juga sebagian dari para sahabat pun, dari ulama tabi'in pun juga memakai wa barakatuh. Tadi batas warahmatullah dipilih mazhab Syafi'i, dianjurkan mazhab Syafi'i. Ulama sebagian mengatakan malah kalau kita lengkap itu sunnah, ada yang mengatakan begitu ya, ada. Bahkan salah satu ulama Syafi'i yang mendukung pendapat dari redaksi sampai wa barakatuh itu salah satunya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah sing wafat tahun 1449 Masehi di Kairo Mesir dalam kitab apa? Kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Itu ada, beliau mengatakan begitu. Sebab hadis ketika salam dengan wa barakatuh itu ada hadisnya, ada riwayatnya, dan juga ada jalur-jalur yang lain. Maka tidak salah dan tidak batal, tetap sah ketika orang memakai salam dengan redaksi lengkap ditambah wa barakatuh. Jadi gak saling menyalahkan dulu ya, gak saling menyalahkan. Semua anak dasarnya, anak dalilnya, anak riwayatnya, anak terangan kitab-kitab para ulama. Tetap saya sampaikan lagi bahwa menurut Imam Nawawi dan jumhur ulama Syafi'i, kita tidak dianjurkan ketika salam menambah redaksi wa barakatuh, cukup assalamualaikum warahmatullah. Eman Pak, sampai tadi imam redaksi salamnya salah, masya Allah. Eman, sampai supir assalamualaikum, sing jelas assalamualaikum warahmatullah, mateni hak ya. Tuh, lek dipateni hak ya. Ini tentang adab-adab di dalam sholat sebagai imam ya. Para hadirin rahimakumullah ya. Bahkan ulama yang kontemporer sekalipun ya, contoh Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 2015 Masehi yang lalu di Suriah, dalam kitab ini wafatnya tahun 2015 yang lalu. Dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, beliau tegas mengatakan bahwa yang dianjurkan salam di dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama tidak menambah redaksi wa barakatuh. Paham? Ya cukup warahmatullah ya niki. Nah kalau misalnya makanya kenapa para ulama mengatakan kalau kita sholat ibadah wajib termasuk sholat wajib itu harus minimal belajar ilmunya sholat.
Contoh tentang salam. Salam sendiri kalau takbir ihram itu syaratnya 16, Bang. Gak medeni wong dah. Syarat takbir loh, Allahu Akbar, 16 syarat. Lah kalau salam itu ada 10 syarat. Biar sah sholat kita dengan mengucapkan salam tadi. Nah, apa saja? Di dalam kitab I'anatul Talibin, ya, karangannya Al-Imam As-Sayyid Abu Bakar Muhammad Syato Ad-Dimyati Al-Bakri Asy-Syafi'i Al-Makki rahimahullah, sing wafat tahun 1892 Masehi di Ma'la Mekah, itu mengatakan bahwa salam dalam sholat yang pertama adalah rukun dan harus dilakukan, sedangkan salam sendiri itu biar sah sholat kita punya 10 syarat. Pin semerep dah. Kok akeh lho. Macane ya ngono, wala biyane hati-hati ya. Pertama, syarat pertama ketika mengucap salam ya harus memakai alif lam. Ya. Ketika salam sholat. Sekali lagi ini salamnya sholat. Harus pakai alif lam. Ya. Assalamualaikum. Nih, dalam sholat. Di luar sholat, salamun alaikum. Ono napa? Di luar sholat, salam sholat. Tapi kalau salam sholat itu wajib memakai alif lam. Ya, assalamu alaikum. Lek enggak pakai alif lam, bacanya salamun alaikum. Jadi pertama memakai syarat harus dibaca dengan al, berhubung ada sin masuk di assalamualaikum warahmatullah. Ini syarat yang pertama. Loh, bayangkan syarat pertama lu akeh sing salah. Nggih. Assalamualaikum kapan salam. Loh, syarat pertama wis batal salatnya. Gara-gara salah mengucapkan salam. Yang kedua, memakai dhamir kaf, ya. Assalamualaikum. Tidak boleh pakai assalamu alaihim, assalamu alaiha, ya. Enggak boleh, harus pakai kum, assalamu alaikum, ya. Enggak boleh pakai yang lain. Yang ketiga, syarat salam adalah menyambung kalimat assalamualaikum, ya. Assalamualaikum. Kenapa kok yang dihukumi cuma 2 kata assalamualaikum? Sebab ini salam minimal. Jadi yang ketiga syaratnya adalah menyambung kalimat, tidak boleh dipisah. Contoh, assalamu alaikum, ya. Tuh syarat yang kedua. Syarat yang ketiga harus bersambung. Langsung assalamualaikum, ya, harus bersambung langsung. Yang keempat adalah memakai mim jamak, ya, kum tadi, kum, assalamualaikum. Tidak boleh domir bukan jamak, assalamualaika, tidak boleh, tetap assalamualaikum. Syarat yang keempat nih, keempat. Syarat yang kelima al-muwalah, terus menerus tanpa jeda, ya, tanpa jeda. Assalamualaikum terus tanpa jeda, tanpa istirahat, berkelanjutan, ya. Jadi assalamu dengan alaikum itu berkelanjutan. Yang keenam syaratnya, ya, mengucap salam itu dada kita tetap harus menghadap ke arah kiblat. Sebab mazhab Syafi'i itu ukuran ketika orang sholat menghadap kiblat itu adalah dada. Allahu Akbar. Dada ini adalah kiblat. Itu ukuran mazhab Syafi'i. Yang lain wajah. Wajah setelah toleh kan? Datang refleks, ya. Dada ini ukuran dari menghadap kiblat dalam mazhab Syafi'i. Nah, ketika kita mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, itu dada ini tetap ajak menghadap kiblat, ya. Saya assalamualaikum warahmatullah, loh, saya jejak ngadap kiblat. Nah, syarat yang ketujuh, ya,
Jangan juga maaf, juga diniati tahallul. Apa tahallul itu? Sengaja keluar dari sholat salam pertama. Contoh, ya ojo niat dulu. Letaknya ketika setelah kita membaca salam. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Ati kerentek metu sholat. Lah sampean niat dulu baru salam. Ya, loh, ya apa? Wong iku gak ana bukan rukun itu. Lah sampai misalnya gak ada ngene, assalamualaikum gak ada kerentek tahallul keluar dari sholat, nggak apa-apa. Sebab salam pertama itu sudah penutup, paham ya? Aku gak biasa ngono ya. Sholatku ya pokoknya salam ngono ae. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak diiringi dengan niat keluar dari sholat. Nah, sebagai ulama mengatakan itu karena salam ini adalah penutup sholat, maka sudah jelas, sudah tutup ya. Tapi ulama Syafi'i itu ada menganjurkan tetap kita ada niat keluar sholat. Dengan cara bagaimana? Nah, ketika kita assalamualaikum itu agak terakhir bersamaan dengan apa? Kerentek hati keluar sholat. Ya, ini. Kemudian yang kedelapan adalah ya. Jadi membaca salam itu tetap dalam keadaan duduk tasyahud akhir. Ya. Duduk dalam keadaan duduk tidak boleh. Assalamualaikum ambil ngatik enggak boleh. Tetap dalam keadaan duduk ya. Kemudian kesembilan ya. Karena ini adalah rukun qauli, rukun ucapan yang harus diucapkan dengan lesan. Ini harus didengar minimal diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai yang jadi imam itu disunahkan agak nyaring supaya makmum terdengar. Sebagai makmum minimal didengar diri sendiri. Yang kedua sebagai orang sendirian sholat minimal didengar diri sendiri. Paham? Jadi assalamualaikum itu didengar diri sendiri. Ya. Itu kemudian ke-10 apa? Ya, tidak mengurangi atau menambah kalimat redaksi salamnya. Tidak boleh. Misalnya gini, orang sing ngremeng assalamualaikum warahmatullahi. Itu ngantuk kalau dari imam ya. Enggak sah itu, Pak. Enggak sah. Ya Allah ya. Walaupun injury time. Kan injury time salam kan? Lek bal-balan katanya mari kan itu. Mulai pertama sampai tasyahud akhir tertib semua. Apik sholatnya. Tapi ketika injury time salami salah batal sholatnya. Loh, itu taruhannya. Makanya aku kurangnya cuma 3. Takbir imam, terus maca Fatihah imam, terus salame imam. Ya apa sih? 3 ini ya apa sih model sing imami? Itu. Ya, didelok. Takbire wis salah kaprah. Nah, Fatihah ya wis akeh salahe misalnya. Salame ya kayak ngantuk misalnya assalamualaikum. Ini perlu dianjurkan disampaikan. Sampaikan ya. Tapi lek nyampaikan gede itu jangan dihadapi orang banyak, tersinggung kan. Ya ijenan dirangkul, dilungguno atau ada longgar waktu tepat untuk menyampaikan. Sampaikan, Pak, ngapunten, salam sampean niki nyun sewu menyalahi rukun qauli. Kok yaget? Nggih. Syarat salam yang pertama niku as-salam. Itu assalamu itu dibaca assalamu bukan selam. Batal ini. Allah ini. Jadi mengucap salam itu ya contoh ada yang begini, Pak. Mengucap salam sambil buka tangan. Pernah lihat? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Atau ini buka assalamualaikum warahmatullah, ini nutup gini assalamualaikum warahmatullah. Alasannya yang saya tanya dulu pernah ki, apa sama kok ngene cara sholat? Lek ngene terbukanya pintu surga, lek kedua ngene tertutup pintu neraka. Atau assalamualaikum buka telapak tangannya, ini sama dengan dungo Allahumma innas'aluka alfa wal afiyah atau ridhoka wal jannah. Lek sing kiwa itu a'udzubika minan nar. Macam-macam alasannya. Nah, sekarang ya apa hukumnya lek ana wong salam pakai isyarat tangan dibuka. Ya. Ya pakai salah. Ya salah.
Sebab Kanjeng Nabi itu pernah menegur sahabat memakai cara seperti itu. Jadi cara gitu-gitu ya, cara membuka isyarat tangan itu sudah ada zaman sahabat Nabi. Sudah ada ya. Ya itu tidak diperkenankan Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi dalam hadis tersebut tidak suruh mengulang sholat, paham ya? Nah kalau Kanjeng Nabi hanya menegur dan tidak suruh mengulang sholat, berarti ulama mengatakan sah sholatnya, tapi makruh. Nah itu kan, tapi makruh. Nah di dalam kitab-kitab para ulama ya, terutama mazhab Syafi'i, cara salam yang membuka isyarat telapak tangan itu menurut dalam kitab Fathul Mu'in Imam Zainuddin Al-Malibari Al-Fanani Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1570 Masehi di India itu mengatakan bahwa lek ana wong salat assalamualaikum warahmatullah diiringi dengan isyarat membuka telapak tangannya, maka itu hukumnya makruh. Paham ya? Dalam mazhab Syafi'i dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan makruh, tetap sah tetapi makruh ya. Kemudian di dalam kitab yang lain ya, kitab Jam'ul Ahkamus Shalah karangannya Syekh Mahmud Abdul Latif, ulama Palestina yang barusan meninggal ketika kajian ceramah beliau ya, itu mengatakan ya, tidak dianjurkan dalam sholat ketika salam tangan-tangan digerak-gerakkan, tidak dianjurkan. Bahasanya tidak dianjurkan, bukan dilarang atau haram. Ya, tidak dianjurkan. Tetap tenang, tangan kita tetap tenang, yang bergerak lesan kita dengan kepala kita. Ya, tidak membalikkan telapak tangan termasuk itu. Ya. Para hadirin, ketika ada orang membalik telapak tangan ketika salam, mengatakan ini Nabi pernah melakukan, salah besar. Nabi tidak pernah melakukan, tapi Nabi menegur sahabat yang melakukan. Nah, ada riwayat ya, Kanjeng Nabi ya, dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu sing wafat tahun 97 Masehi di Baqi Madinah. Niki riwayat sahih Imam Muslim rahimahullah sing wafat tahun 875 masih di Nasibur Iran ya. Jadi ketika sahabat itu mereka sahabat Jabir menceritakan ada sahabat ya yang itu sholat bersama Nabi, sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu sing wafat tahun 94 Masehi. Jadi sahabat sahabat Jabir bin Samurah ini bersama sahabat yang lain pernah sholat bersama Nabi. Kemudian mereka ketika salam membuka tangan. Loh, sahabat Nabi, Pak. Jadi membuka tangan. Nah, kemudian Nabi tahu. Nabi kok ngerti ngadep-ngarep. Loh, Nabi ku iki CCTV, Pak. Ngerti, sing dilakoni sing waca wong mburine ku ngerti kabeh Kanjeng Nabi. Itu mukjizat Kanjeng Nabi, mukjizat nih. Ini enak ngerti mburine. Jadi ngerti di Umar, Pak ketok, ngeten. Ya. Jadi Nabi mengatakan, "Hei, alamu ya tumiuna bi aidikum ka'annaha adnabu khailin syamsin." Kalau Nabi ditegur oleh Nabi, mengapa kalian mengangkat tangan seperti kuda yang suka berlari? Loh, mengapa kamu angkat tangan kayak kuda yang suka berlari? Tadi ya maksudnya gini ya, isyarat tangan. Kanjeng Nabi akhirnya melanjutkan ya, kalian cukup letakkan telapak tanganmu di atas paha kalian. Loh, ini teguran Kanjeng Nabi. Jadi kita luruskan, yang begitu itu adalah bukan dilakukan Kanjeng Nabi, tapi Nabi menegur sahabatnya yang melakukan seperti itu. Paham nggih? Nah, jadi kalau ada misalnya, loh, itu adalah amalan, bukan, itu sahabat pernah melakukan. Sinten? Sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu an ya, yang menceritakan tentang hal tersebut. Nah, ini ya, bahkan dalam mazhab Syafi'i itu ditegaskan oleh Imam Nawawi, karena ini hadis sahih Imam Muslim, maka dibahas oleh beliau dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Bahkan beliau saking pentingnya mengingatkan umat tentang cara salam seperti ini, membuat bab sendiri dalam kitabnya, bab sendiri ya.
Babul amri bisukuni fi sholati wan nahyu anil isyarati bil yadi. Jelas ada bab tersendiri yang mengatakan bahwa bab perintah untuk diam dalam sholat dan melarang, loh Imam Nawawi, dan melarang melakukan isyarah dengan tangan. Dilarang oleh Imam Nawawi. Cuma ulama-ulama kita larangan ini bersifat makruh. Bersifat makruh tanzih. Ya, makruh, sholatnya makruh. Jadi wan nahyu itu melarang. Jadi mazhab Syafi'i diwakili Imam Nawawi melarang awan nahyu, dilarang. Apa? Anil isyarati bil yadi. Dilarang untuk isyarah membuka telapak tangan. Itu dilarang. Kemudian wayal basulan meneng sapa al imamu imam saatan ing mangsa setitik ba'dama yafragu ing dalem sakwuse yen rampung sapa imam minas salami saking salam wa yuqbilu lan menghadap ngadep sapa imam alan nasi ing atase menungsa biwajhi kelawan wajahe imam. Lah saiki jarang dilakukan ya. Ini keterangan dari Imam Ghazali. Kalau dulu ya, saya masih ingat orang-orang sepuh dulu kalau ngimami ketika habis salam ngadep makmum. Ya. Iya kan? Neneso noleh, miring ngadep makmum atau menghadap makmum. Jelas dalam terangan Imam Ghazali apa? Imam tetap diam setelah salam, diam sebentar, saatan sebentar ya. Ba'da ma yafragu minas salam, setelah dia merampungkan salamnya, wa yuqbilu 'alan nasi wajhihi, dan imam itu menghadap kepada makmum dengan wajahnya loh. Nah, jadi ini kata Imam Ghazali sunnah. Cuma kadang-kadang imam saya gak pede. Mari salam tetap ngadep kiblat, agak miring enggak apa-apa lah ini. Ngadep kiblat ate ngarepe wong pinter, wah tambah wis ngadep kulone. Ya, ini. Jadi itu dianjurkan. Jadi orang dulu itu ya seperti ya, berarti pernah dianjurkan oleh Imam Ghazali, ya. Enggak apa-apa. Ya ini anjuran loh, Pak, bukan sebuah kewajiban. Sampai enggak noleh wayuk bilu alan nas gak ngadep ke makmum enggak apa-apa. Itu anjuran dalam sholat, ya. Wala yaltafita ingkana wala yaltafita lan ora kena noleh sapa imam ingkana khalfahu, ya, lamun yento nak mburine ana apa annisa wong wedok yang sorifna awalan supaya mereka buyar duluan, ya. Kecuali tidak dianjurkan seorang imam lek mburine makmum lanang ana makmum wedok, ngono lho Pak. Itu tidak boleh ngadep makmum. Wala yaltafita, tidak dianjurkan menghadap, menoleh, ya, atau ngadep makmum. Makanya ini sebuah jawaban dari sekian jawaban mengapa sholat di masjid musola kita itu ditakbir kan, di samping, ya, samping takbir ya. Salah satunya agar imam bisa noleh ke belakang, bisa ngadep ke makmum ketika habis sholat. Lek ono muri ono jamaah wedok gak oleh tetap ngadep kiblat wiridnya, ya. Oh begitu, itu salah satu alasannya. Makanya dibuatkan sebelah jamaah laki-laki dibuat takbir, ya. Itu baru imam bisa menghadap ke jamaah, terutama setelah doa, ya, doa bersama sholat. Maka mengapa kok kita dianjurkan Allahumma sholli ala Muhammad, langsung sampai ngadep makmum bek salaman. Iki adalah anjuran dari Imam Ghazali. Wong kabeh ana sing dasare, ya kocok-kocok Imam Ghazali goblok ngawur kan. Iku juwen kalau Pak lek ana wong sebelah yang ngomong Imam Ghazali goblok, bodoh, jahil, murakab, kurang ajar ini namanya. Wis kurang ajar. Karo Imam Ghazali beliau kan. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi ini dikatakan wayal bisu imam sa'atan ba'dal salam wa yaqbilu an-nasi. Artinya imam itu berzikir setelah salat, ya. Jadi ketika salam berhenti sebentar, ya.
Lah sampean misalnya imami sembahyang, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, meneng dilut. Meneng tilut wayal batul imam sa'atan meneng tilut ngatur nafas lah ya ngatur awak ngatur nafas ya. itu penting juga karena kaku kabeh ya. Itu nah berzikir mar sembahyang itu sunnah dalam mazhab dan jumhur ulama ya. Pendapat beda ya, zikir habis salat ya, zikir habis salat itu sunnah, cuma masalahnya zikir sendiri-sendiri atau zikir bareng-bareng, zikir pelan atau zikir banter, ini yang beda pendapat. Kalau zikir setelah sholat itu sunnah, sunnah. Cuma beda pendapat kalau saya ulangi, yang beda pendapat apakah zikir setelah sholat itu bareng-bareng atau ijen, ataukah suara pelan atau keras, itu yang beda pendapat. Nah selama beda pendapat tidak boleh kita kemudian menyalahkan pihak yang tidak sama. Ini tidak boleh. Kelompok tertentu itu mengatakan ya sebagai pendapat paling benar, paling sunnah dan sebagainya. Nggak ada dulu zaman Nabi zikir dengan suara keras berkumpul di masjid setelah sholat. Cari sopo? Ya. Kita belajar kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab Musnad Ahmad, ya kitab Musnad yang lain, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, ada Nabi itu melakukan zikir bersama setelah sholatnya. Ya. Zikir bersama itu berkumpul ya. Ya berkumpul ya. Ngumpul mari sholat kan. Oh cuma zikir ngumpul mari sholat untuk berzikir sampai mari sholat salam HP-an ya oleh. Wis ngono lho, Pak. Mari salam sampean ngising oleh. Ya, mosok zikir bareng gak oleh. Jadi sing zikir bareng neraka, sing ngising surga, sing HP-an surga. Ayo, ngono ta? Ya rusak agama, Pak. Caranya begitu, ya. Jadi zikir bersama itu sama dengan juga berkumpul bersama-sama termasuk setelah sholat. Dalilnya umum, boleh dipakai ono dasari, ono sandarane dari agama kita. Ya. Jadi ini riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an sing wafat tahun 678 Masehi dipakai, juga riwayat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an sing wafat tahun 97 Masehi dipakai Madinah. Niki hadis riwayat Sahih Imam Muslim rahimahullah, la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa khafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah ya wa nazala alaihimus sakinah. Jadi tidak berkumpul suatu kaum untuk berzikir kepada Allah, jelas yadhkurunallaha azza wa jalla. Di mereka lungguh wala yaq'udu, dan mereka tidak duduk tidak berkumpul kecuali untuk zikir dumateng Gusti Allah. Kenapa? Lek ono sing ngumpul-ngumpul zikir nang Gusti Allah ya, illa khafathumul malaikah, maka mereka akan dikelilingi malaikat. Paham nggih? Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka mendapatkan napa? Rahmat. Yang terakhir juga wa nazalat alaika bisakinah, manazalat alaihimus sakinah, mereka akan turun ketenangan kepada mereka. Loh ini dianjurkan. Lek ana wong ngumpul zikiran, ngumpul zikiran ya. Kata Kanjeng Nabi, wa dzakarahumullah fi man indah, maka Allah akan menyebut kepada makhluk di sampingnya. Sinten? Malaikat. Jadi kita zikiran, kita bersama-sama wirid zikir berjamaah, itu menjadi kebanggaan yang disampaikan Allah kepada para malaikatnya. Hadis sahih ya. Ojo kemudian minta dalil sing detail. Endi zikir banter di dalile kudu persis ngono dah. Ya aneh ini. Ya persis ku kabeh tak takoni saiki, sampe rute kondi. Lek Nabi nglakoni iki rute kondi kudu persis. Pasti ya si asib belo pancet padha mbek aku, melok ulama akhirnya kan. Nah niki hati-hati, Pak. Datang wong datang wis niku ngregetno. Ini rahimahullah. Kemudian bagaimana kalau zikir setelah sholat keras, suaranya keras? Afdalu dzikri fa'alam annahu gitu ya. Ya subhanallah. Ngeras bacaan, apakah boleh setelah sholat maktubah? Loh, boleh. Cuma ya Allah,
Jadi ulama ustaz-ustaz yang sekarang ini jelas terang, lek ono hadis yang tidak sesuai dengan pemahamannya juga sampaikan agar umat ini cerdas. Ya, katanya tidak ada zaman Nabi berzikir keras, tidak ada. Mana dalilnya? Allah. Lek wong awam ya Pak, percaya kan? Iya ya, kok dalil ya. Tapi coba kita buka riwayat Imam Bukhari Muslim ada dalam kitab Sahih. Ya. Riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an sing wafat tahun 687 masih di Taif Mekah, ya. Beliau mengatakan jelas, ini Sahih Bukhari Muslim, ya. Anna rafa'as saut bidzikri hina yang sorifu nas minal maktubah karena ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas mengatakan, ya. Jadi mengeraskan suara, anna rafa'as saut, sesungguhnya meninggikan suara, dalam arti mengeraskan suara, bidzikri, ketika berzikir, hina yang sharifun nas, ya, ketika orang selesai sholat maktubah, ya, karena ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, itu sudah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jadi kalau dalile makanya gak jujur susah, Pak. Ya. Jadi orang-orang yang pesenan itu gak jujur menyampaikan dalil. Mana dalilnya? Tapi dia gak menyampaikan dalil yang lengkap. Susah ini. Ya. Iku ya kakung, ya Allah cari dalil. Ya sampaikan semua dalilnya kan begitu. Enggak kemudian selalu dalil dipakai untuk menyesatkan orang lain. Malah bid'ah itu kan. Nabi lu gak pernah bid'ah wong, gak pernah bid'ah orang, gak pernah. Ya, ya. Ini hadir rahimakumullah. Tapi zaman Nabi ada dua, ya. Ono dalil hadis sahih yang pelan suaranya, ono dalil hadis yang mengatakan keras suaranya, betul kan? Lah ini ada semua, makanya lek ong zikir banter bareng ojo disalano. Wong sing pelan-pelan dhewe-dhewe zikir aja salahno. Wis ayo ngamalno dhewe-dhewe. Sing banter ya tetep banter, bimbing umat sing awam-awam. Wong awam iku Pak, lek gak dibimbing gak iso nglakoni, betul. Berarti dijak dikiran mas sembayang itu cek mereka ikut dikiran. Ya, ikut dikiran. Ngono kadang lek ambek imam apal Pak, urutane zikir mas sembayang apal. Baru ijen sakit loh. Iya, sering kan? Ya apa urutannya ya? Loh, ya dibimbing mbak imam supaya ikut berzikir, ya. Itu. Jadi kita harus, jadi ono hadis dengan suara keras, dengan suara pelan, itu ada hadisnya, tidak boleh saling menyalahkan. Yang jelas sunnah zikir mari salat. Paham nggih? Niki. Wa rahimakumullah. Kemudian memang betul mazhab Sibrin. Oh sore. Waduh. Ya. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali niku menyatakan dianjurkan setelah sholat zikiran. Loh, dianjurkan, tetapi mereka menganjurkan pelan-pelan, tidak keras. Tetapi mazhab Imam Syafi'i itu menganjurkan, ya, dengan suara keras, berzikir bersama-sama. Ya, itu beda. Makanya kita harus belajar tentang empat mazhab ini. Itu sudah mewakili dari kalangan ulama-ulama fikih. Dalam rangka untuk apa? Imam Syafi'i menganjurkan suara keras dalam zikir setelah sholat, dalam rangka untuk mengajarkan umat, termasuk bimbing juga mengajarkan. Misalnya ini, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, misalnya nggih, para jamaah nggih, dikir dhewe-dhewe nggih, ya misale piye kan. Jare makmume maca apa aku. Nah, timbang wis gak lali zikire, gak ro carane, akhirnya ngomong-ngomongan dhewe kan. Lah, Imam Syafi'i mengatakan oleh dengan suara keras berjamaah lek ngajari umat. Paham nggih? Ini pendapat tegas dari mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Beliau ada seperti itu. Ya. Nah, ini perhatian rahimakumullah. Bahkan ulama kita ahli hadis juga ahli fikih, Imam Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau, ya, mengatakan
dengan adanya dalil Ibnu Abbas tadi, ya, wa fihi dalilun ala jawazil jahri bidzikri akibas shalah. Beliau tegas mengatakan bahwa hadis tadi wa fihi dalilun berarti terdapat hadis. Hadis ini, ya, itu menunjukkan dalil kebolehan untuk zikir keras. Paham? Paham ya? Kebolehan zikir keras setelah sholat. Ini pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Kemudian ditegaskan lagi oleh Imam Nawawi rahimahullah, ya, dalam kitab Syarah Sahih Muslim dan juga dalam kitab Al-Azkar itu mengatakan sapa sing salat sing zikir bareng-bareng mari sembahyang dan dengan suara yang keras, ya, tapi yo gak teriak, Pak, ya. Keras maksudnya ke krungu. Kadang-kadang kelompok sebelah itu kadang-kadang mulai melebihkan. Ya. Kita sendiri juga kadang-kadang mulai melebihkan. Contoh, ya. Lah, ini berlebihan, ya. Ya salahkan orang lain menilai kita, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, enak gitu loh, ya. Masa bengok-bengok. Iki wirid wong ngamuk kan, ono bedane. Ya. Jadi Imam Nawawi dawuh jelas wa annahu, sesungguhnya zikir yang keras kayak dijelaskan, ya, dalam hadis Ibnu Abbas, ya, bi rafi'is saut fid du'a la ba'sa, ndak apa-apa hukumnya. Lakukan, ndak apa-apa. Sinten sing Imam Nawawi. Jadi anak ulama sebelah, ustaz sebelah ngomong ini, Pak, nang YouTube, ya Allah, Imam Nawawi membid'ahkan suara keras dalam zikir setelah salat. Aku kukur, Pak. Aku tahu ngaji. Tahu ngaji Imam Nawawi dah kok ana pendapat yo gak pada kitabe, aneh gitu loh. Buka kitabe. Kendeng. Maksudku kendeng. Kok kendel ya? Imam Nawawi gak ngomong ngono kok ngomong ngene. Iki mbujuk gak iki, Pak? Mbujuk gak niki? Berdusta, ya Allah. Wah, akeh ngoten niku ya. Sampai jangan percaya misalnya Imam Nawawi mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, ini mengatakan, ojo percaya sih, tanyakan yang tahu. Ya, sebab banyak diklaim oleh mereka. Ya. Apakah boleh ya makmum jamaah langsung pulang setelah sholat? Ya, langsung pulang. Ya boleh, apa enggak boleh? Aneh-aneh ya, men. Mau kudu ngeseng misalnya, enggak boleh sampean. Ya kecepret tak terus. Kudu nguyu, terus gak boleh boleh. Ya kepoyo ini. Ya boleh. Cuma dianjurkan Imam Ghazali apa? Wala yakumu ahadun minal qaum, hendaknya apa? Salah satu dari kaum itu hatta yakumal imam, jangan berdiri atau pulang, ya, sebelum imam berdiri atau pulang. Maksudnya ayo zikir bareng-bareng sakmarene imam donga, paham ya? Iku. Ya. Nah, apa kok mari sembahyang Allahumma sholli ala supaya wong mulai iki gak rame. Coba kate ngono, Pak. Kruk. Enak kan Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sonene. Mulai situ gak rame. Coba gak ngono. Cai, nanti cai. Mana ya rame akhirnya. Ayo ojo seudon ae. Kan gitu. Ini anjuran ulama ini ada makna, ada kandungan, ada maksud tertentu. Ya Allah. Coba lek ono ngono Pak Mas sembayang ya ngawur kabeh nih. Kok melangkai wong barangnya. Nah, kenapa begitu tidak boleh dianjurkan oleh Imam? Boleh. Tapi yang terbaik kata Imam Ghazali ada keutamaan zikir bersama setelah sholat, ya, itu adanya hadis Nabi. Tadi loh Pak, nggih, sapa sing kumpul zikiran ngono oleh kelilingi malaikat, nggih, oleh rahmat, oleh ketenangan. Allah itu membanggakan pada malaikatnya. Ini dimaksud keutamaan itu. Kata Imam Nawawi. Eman nggih. Lho, ini jare bid'ah ngeten niki, ya Allah. Wong awak dhewe golek rahmat golek malaikat, golek barangkali diarani bid'ah ono hadise kok ya. Yang tidak boleh apa, ya. Imame dorong insiraf ya. Imame dorong mari salam kedua. Contoh ya.
Assalamualaikum warahmatullah. Sampai assalamualaikum warahmatullah. Nah, imam diurus salam kedua kan sih assalamualaikum langsung mulai. Nah, ini gak boleh. Kecuali wong kudu ngesing ambek ngoyo. Wah, iya. Itu dianjurkan. Kemudian kan terakhir ya, wala yahusulan ora kena mengkhususkan ya sapa al imamu imam nasahu ngawae biduai kelawan donga fi kunutis subuhi ing dalem doa kunut subuh ya bal yakul itu imam mengucapkan Allahumma hdina pakai na Allahumma hdina. Jadi tidak boleh kata Imam Ghazali mengkhususkan sebagai imam memimpin jamaah, memimpin sholat, terutama ketika kunut itu redaksinya ndonga nak awake dhewe. Allahumma hdini dadi imam. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Loh, lek dadi imam itu kudu ndongakno wong akeh. Wala yahussul imamu nafsahu bidduai fi kunutis subhi. Hendaknya bal yakul, hendaknya mengucapkan dengan kalimat redaksi kunut Allahumma dina. Ya Allah kami ngoten, bukan saya ya. Jadi ihdini Allahumma hdini lek salat ijen, lek dadi imam sampean diganti Allahumma dina ngoten. Jadi imam yang berdoa untuk dirinya sendiri ya itu kata Kanjeng Nabi itu imam yang khianat. Loh, imam khianat, Bang. Jadi ono riwayat sahabat Sauban bin Busdud radhiyallahu an sing wafat tahun 674 Masehi di Hom Suriah. Itu ini riwayat dari Imam Abu Dawud rahimahullah sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah, dan juga riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah sing wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan. Imam Tirmidzi mengatakan ini hadis hasan ya. La ya ummu rajulun qauman fayahussu nafsahu bidu'ai dunahum fa in fa'ala khanahum, kata Kanjeng Nabi ya. Tidaklah seorang rajul ya menjadi imam satu kaum ya yang mengkhususkan fayahussu, yang mengkhususkan nafsahu dirinya sendiri bidu'ai dunahum ya tanpa menyertakan dari makmum atau mereka. Fa in fa'ala, jika imam melakukan demikian khonahum, maka ia telah mengkhianati mereka. Ini Kanjeng Nabi Dewi yang ngomong, sing dawuh, Pak. Jadi jangan sampai kita dalam sholat menjadi pengkhianat. Ya. Nah, jadi makanya, tapi bagaimana ketika imam ini salah, lupa atau sengaja atau lupa, bagaimana? Imam Ghazali mengatakan tetap sah, paham? Tetap sah, tapi makruh. Ya, sah tapi makruh. Hadis Imam Tirmidzi kan nggih. Tadi nggih. Lah kita coba lihat syarah kitab Tirmidzi, termasuk salah satunya dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, syarah Jami' Tirmidzi karangannya Imam Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri Al-Hindi rahimahullah sing wafat tahun 1934 Masehi di India. Niku mengatakan hadis yang riwayat Imam Tirmidzi tentang terkait ini ya itu tidak sampai hukum haram kata beliau ya, tapi makruh, paham nggih? Tapi makruh. Kono terus pundi bid'ah sik kok kabeh bid'ah kabeh sih ya, neraka kabeh wong Islam iki nggih. Balik ulama ya, 4 mazhab wis ini terakhir ya. Mazhab Hanafi mengatakan, mazhab Hanafi, mazhab Hambali mengatakan kunut tidak sunnah, ngoten to? Tidak sunnah. Sedangkan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki kunut subuh sunnah. Jadi sing kunut subuh itu dua mazhab, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, paham ya? Berarti kalau ada dua mazhab dan 4 mazhab yang melakukan, berarti orang dalile. Tidak mungkin Imam Syafi'i, Imam Maliki itu ngawur mengambil sebuah dalil dan beristihad untuk mengatakan sunnah doa kunut subuh. Cuma bedanya kan, lek mazhab Syafi'i
kunut subuhne dilakoni sak marine rukuk. Nggih. Itidal Pak. Nah, lek mazhab Maliki dilakoni sebelum rukuk. Nah, sampean bayang darah mazhab Maliki, sampean akeh keliru sampean. Nah, ini bedanya. Paham nggih? Jadi selama ulama mazhab itu ada yang menyunahkan, ada ini itu ikhtilaf, perbeda pendapat. Lah kaidah fikih mengatakan lek ono hukum yang beda pendapat, maka jangan mengingkari perbedaan. Paham nggih? Jangan diingkari, sampaikan dengan jujur, ini beda pendapat. Ini ulama saya namanya ini, pendapat ini itu, Pak. Jangan kemudian seluruh ulama mengatakan ulama sing ndi. Ojo nggih subhat lah dalam agama ya. Gini, paham nggih? Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyat al-aman. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan wa ajirna minan nari salimin wa ajirna minan nari salimin wa ajirna minar salimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.